Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, bertemu lagi dengan saya EBS Exegetical Bible Study. Dalam kesempatan ini saya akan membahas satu topik yang cukup menarik, yakni tentang reinterpretasi doa Bapa kami dalam Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13. Apakah doa Bapa kami dalam teks ini berbicara tentang doa permohonan atau doa syukur? Karena topik ini sudah sangat viral, bahkan sudah menjadi kontroversial sejak 2 tahun yang lalu, dari tahun 2023 sampai saat ini, yang disebabkan oleh satu penelitian yang dituliskan oleh Pak Yonatan Purnomo, Pak Munar Daliman, Pak Timotius Soekarno, Bu Hana Suparti, dan Pak David Ming, yang berjudul The Lord's Prayer in Matthew chapter 6 verse 9 to 13, Reconstructing based on Byzantine text. Dan penelitian ini telah dipublikasikan di HTS Jurnal Internasional Scopus Q1 volume 80 issue 1, ya, dan dipublish pada tanggal 13 Mei 2024 yang lalu, dan ada 8 halaman. Yang menarik adalah dalam penelitian mereka ini, mereka menyimpulkan dengan tegas bahwa doa Bapa kami dalam Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13 itu tidak berbicara tentang doa permohonan, tetapi itu merupakan doa syukur kepada Allah. Nah, kesimpulan ini sangat menarik untuk ditanggapi secara akademis. Dan pembahasan saya ini nanti akan melakukan review terhadap artikel ilmiah yang telah mereka tulis ini, sekaligus menjadi tanggapan akademis saya. Apakah benar secara biblikal doa Bapa kami dalam Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13 itu berbicara tentang doa syukur, bukan doa permohonan seperti yang dipahami secara tradisional atau secara umum oleh orang-orang Kristen. Nah, saya perlu sampaikan Bapak Ibu bahwa pembahasan saya tentang topik ini akan saya lakukan secara berseri, karena materi yang saya siapkan itu cukup banyak dan tidak cukup untuk dijelaskan dalam satu seri saja. Oleh sebab itu saya berharap kepada Bapak Ibu agar bisa mengikuti seri-seri selanjutnya nantinya, supaya Bapak Ibu memiliki pemahaman yang komprehensif dari topik ini. Nah, sebelum saya ke materi Bapak Ibu, saya terlebih dahulu menyampaikan disclaimer saya, ya, bahwa saya ingin menegaskan presentasi saya ini adalah tanggapan akademis dan tidak bertujuan untuk menyerang pribadi penulis artikel, termasuk Pak Yonatan Purnomo dan rekan-rekan. Ya, saya sangat menghargai kerja keras mereka, di mana mereka sudah bekerja keras untuk meneliti teks doa Bapa kami dalam Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13, dan itu berhasil dipublikasikan di HTS, ya. Nah, namun karena hasil penelitian mereka ini menimbulkan kebingungan di kalangan umat Kristen, terlebih lagi temuan mereka dalam penelitian itu telah disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk menyerang kekristenan, di mana di dalam artikel mereka itu, dalam penelitian mereka itu, ada pernyataan-pernyataan yang menyalahkan Alkitab versi terjemahan termasuk LAI, dan pernyataan-pernyataan ini semakin ditegaskan dalam presentasi Pak Yonatan Purnomo dalam YouTube-nya, ya, dan sehingga pernyataan-pernyataan ini disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk menyerang kekristenan, khususnya doktrin Alkitabnya kita, doktrin bibliologinya kita, ya. Nah, dari persoalan inilah sangat perlu kita memberikan tanggapan akademis dan alkitabiah terhadap hasil penelitian mereka ini. Ya, tentu saja saya menyampaikan bahwa motivasi saya adalah itu motivasi saling membangun, tidak ada motivasi untuk menjatuhkan para penulis tersebut, ya. Jadi saya berharap, ya, nantinya kalau ada tanggapan balik dari pihak terkait para penulis, terutama Pak Yonatan Purnomo sebagai autor utama terhadap presentasi saya ini, saya mendorong agar tanggapan balik itu terlebih dahulu disampaikan secara akademis juga, ya, sebaiknya melalui publikasi di jurnal ilmiah yang kredibel, baik itu nasional maupun internasional. Karena supaya tanggapan balik yang diberikan kepada saya itu
tidak bias, tetapi berbobot, bersifat akademis ya, dan bisa dipertanggungjawabkan. Mengapa saya meminta hal itu? Karena tanggapan saya ini merupakan hasil dari penelitian yang kami lakukan, yang sudah kami terbitkan di HTS juga, ya, berisi kritik atau respon akademis terhadap penelitian dari Pak Yonatan Purnomo dan rekan-rekan. Ya, jadi saya ya dan teman telah menuliskan secara akademis tanggapan kami terlebih dahulu dan kami publikasikan di HTS, kemudian baru saya menyampaikan dalam bentuk presentasi di YouTube ini. Nah, hal yang sama saya mengharapkan itu dilakukan jikalau ada tanggapan balik dari pihak terkait. Nah, dalam pembahasan saya tentang reinterpretasi doa Bapa kami, apakah doa Bapa kami dalam Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13 berbicara tentang doa permohonan atau doa syukur, ada beberapa hal yang saya akan bahas. Yang pertama, saya akan memberikan pendahuluan nantinya, lalu saya akan memberikan review singkat terhadap artikel Pak Yonatan Purnomo dan rekan-rekan, lalu saya akan memberikan jawaban akademis terhadap artikel tersebut, ya, di mana di dalamnya saya akan melakukan evaluasi terhadap metodologi dan sumber teks penelitian yang digunakan oleh Pak Yonatan Purnomo dan rekan-rekan. Kemudian saya akan melakukan analisis 7 kata kerja utama auris dalam doa Bapa kami, karena 7 kata kerja utama auris ini yang merupakan kunci dari penelitian mereka. Nah, di dalam ini saya akan menjelaskan makna tense auris imperatif dalam bahasa Yunani Perjanjian Baru. Kemudian saya akan menjelaskan fungsi imperatif dalam keenam kata kerja. Kemudian saya akan melakukan perbandingan makna auris dalam Yohanes 3:16. Lalu saya akan menjelaskan makna tense auris subjungtif terhadap kata kerja esen dan case, ya, karena kata ini bermodus subjungtif auris, ya. Nah, kemudian yang ketiga saya akan memberikan menjelaskan bentuk doa syukur dalam Injil Matius dan Lukas. Kemudian saya akan jelaskan kata kerja berdoa preskomai dalam Matius pasal 6 ayat 9. Kemudian saya akan memberikan evaluasi terhadap literatur yang digunakan oleh Pak Yonatan Purnomo dan rekan-rekan. Kemudian saya akan memberikan evaluasi terhadap teologi doa Bapa kami yang dihasilkan dari penelitian mereka itu. Kemudian saya akan memberikan pembelaan terhadap LAI, karena di dalam artikel mereka itu mereka menyatakan bahwa LAI salah menerjemahkan. Ya, nanti saya akan sampaikan di seri berikutnya. Ya. Kemudian yang keempat adalah saya akan memberikan kesimpulan secara umum dari presentasi saya ini. Nah, sekarang kita masuk di pendahuluan Bapak Ibu. Penelitian mereka ini telah dipresentasikan oleh Pak Yonatan Purnomo di YouTube-nya, ya. Dan hasil penelitian mereka ini menimbulkan kebingungan di kalangan umat Kristen di Indonesia, bahkan memicu kontroversi di antara teolog-teolog di Indonesia. Karena hasil dari penelitian mereka itu menyimpang dari pemahaman tradisional atau pemahaman secara umum dari orang-orang Kristen, ya, di mana mereka menyimpulkan bahwa doa Bapa kami dalam Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13 itu tidak berbicara tentang doa permohonan, melainkan doa syukur. Nah, hasil penelitian mereka ini sudah ditanggapi oleh berbagai pihak, ya, termasuk teolog-teolog Kristen di Indonesia melalui presentasi di YouTube, dan kami juga telah menulis tanggapan akademis kami, ya, yang berjudul Critical Analysis of Pronomo and Cults Interpretation in Matthew chapter 6 verse 9 to 13, ya. Dan ini kami sudah publikasikan di HTS, ya, di volume 81 ISU 1, ya, dipublish pada tanggal 15 Januari 2025 tahun ini Bapak Ibu. Ada 8 halaman juga, ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau membaca tanggapan akademis kami terhadap penelitian Pak Yonatan Purnomo dan rekan-rekan, Bapak Ibu bisa mengunjungi link ini Bapak Ibu, ya. Sehingga Bapak Ibu, materi presentasi saya ini berdasarkan hasil artikel ilmiah kami ini yang sudah dipublikasikan. Makanya tadi saya meminta kalau nanti ada tanggapan balik dari pihak terkait, mohon itu disampaikan secara akademis juga. Ya, artinya dituliskan dalam artikel ilmiah, dipublikasikan ke jurnal ilmiah yang kredibel baik itu nasional maupun internasional, baru disampaikan melalui presentasi di YouTube, ya. Nah, sekali lagi saya ingatkan bahwa presentasi saya ini bersifat review terhadap artikel mereka dan sekaligus
tanggapan kritis terhadap penelitian mereka tersebut ya. Untuk apa? Agar jemaat Tuhan tidak sesat terhadap ajaran yang dihasilkan dalam penelitian Pak Yonatan Purnomo dan rekan-rekan. Ya. Nah, sekarang saya akan memberikan review singkat terhadap artikel Pak Yonatan Purnomo dan rekan-rekannya. Yang pertama adalah tesis utama penelitian mereka. Ya, mereka berkata bahwa doa Bapa kami adalah doa syukur, bukan doa permohonan. Ya. Nah, apa bedanya doa syukur dengan doa permohonan? Ya, doa syukur adalah doa yang diungkapkan untuk menyatakan rasa terima kasih atas berkat, pengalaman, atau pekerjaan Allah yang telah kita terima. Kata kuncinya adalah mensyukuri apa yang telah Allah lakukan kepada kita. Telah Allah lakukan. Sementara doa permohonan adalah doa yang berisi penyampaian kebutuhan atau permintaan kita kepada Allah dengan tujuan memohon Dia untuk melakukan sesuatu bagi kita. Kata kuncinya adalah memohon agar Allah melakukan sesuatu kepada kita. Dan ini tindakan ini belum terjadi, ya, masih akan terjadi, ya. Sehingga ketika diterapkan dengan doa Bapa kami, ya, Pak Yonatan Purnomo dan rekan-rekan mengatakan doa Bapa kami adalah doa syukur. Artinya apapun tindakan yang dilakukan oleh Allah dalam doa Bapa kami itu telah dilakukan di masa lalu dan itu sudah dialami oleh orang-orang percaya. Oleh sebab itu tidak masuk akal kalau sesuatu yang telah dilakukan oleh Allah itu masih dikatakan sebagai permohonan, doa permohonan. Tetapi menurut mereka lebih tepat untuk dipahami sebagai doa syukur karena itu telah dilakukan oleh Allah, telah dialami oleh orang percaya. Nah, ada tiga argumen utama dari tesis mereka ini adalah yang pertama, 7 kata kerja utama dalam doa Bapa kami ya menggunakan tense aorist yang diterjemahkan secara sederhana telah ya. Misalnya dalam kata kerja dikuduskan, hagias teto, ya. Bagi mereka itu harus diterjemahkan telah dikuduskan karena menggunakan tense aorist. Kata kerja datanglah, el teto, harus diterjemahkan telah datang karena menggunakan tense aorist menurut mereka. Lalu kata kerja jadilah, geneteto, menurut mereka itu harus diterjemahkan telah jadi karena menggunakan tense aorist. Lalu kata kerja berikanlah, dos, itu harus diterjemahkan telah berikan karena menggunakan kata kerja auris. Kemudian kata kerja ampunilah, apes, harus diterjemahkan telah mengampuni karena menggunakan kata kerja auris. Lalu kata kerja membawa ya dalam frasa janganlah membawa. Me esenen kes itu harus diterjemahkan telah janganlah membawa. Karena itu menggunakan tense auris kata kerja membawa ini atau esenen kes ini. Ya, lalu kata kerja lepaskanlah, Rusia itu harus diterjemahkan menurut mereka telah melepaskan karena menggunakan tense aorist. Kemudian dalam halaman keempat dari artikel mereka, Pak Yonatan Purnomo dan rekan-rekan menyatakan secara gramatikal bentuk kata kerja aorist ya, ini semua aorist tadi, 7 kata kerja ini dalam bahasa Yunani adalah bentuk verba yang menyatakan bahwa tindakan yang dimaksud adalah tindakan yang telah terjadi dan telah selesai secara sempurna di masa lampau. Ya, jadi mereka punya pemahaman bahwa tense aorist itu adalah tense yang menunjukkan bahwa sebuah tindakan telah terjadi dan telah selesai di masa lalu secara sempurna. Nah, ini definisi mereka, pemahaman mereka. Sehingga ketika mereka melihat tense aorist dalam 7 kata kerja ini, mereka memaknai bahwa 7 kata kerja ini sudah terjadi, sudah dilakukan oleh Allah di masa lampau. Dengan demikian sudah dialami oleh orang percaya. Oleh sebab itu, secara logika, menurut mereka, kalau ini sudah terjadi, sudah dilakukan oleh Allah di masa lampau dan sudah dialami oleh orang percaya, maka ini tidak masuk akal doa Bapa kami ini dipahami sebagai doa permohonan lagi. Karena doa permohonan adalah sesuatu yang belum dilakukan oleh Allah, tapi kita meminta Allah untuk melakukannya bagi kita. Sehingga bagi mereka ini lebih tepat dianggap sebagai doa syukur. Karena doa syukur adalah sesuatu yang disyukuri atau mensyukuri apa yang telah dilakukan oleh Allah kepada kita. Nah, maka bagaimana mungkin bentuk kata kerja aorist yang ditemukan dalam doa Bapa kami diterjemahkan ke dalam bentuk waktu sekarang atau waktu kini, present, ya, lalu atau masa depan, future. Ketujuh permohonan dalam doa Bapa kami, ini ketujuh permohonan itu, ya, kata kerja ini, yang berdasarkan Matius 6 ayat 9 sampai 13 menggunakan kata kerja bentuk aorist, yang berarti bahwa jika diterjemahkan sebagai doa permohonan, maka bagaimana dapat dijelaskan sebagai tindakan meminta sesuatu yang sebenarnya sudah dilakukan oleh Allah di masa lampau.
Ya, jadi ini logika mereka. Ya, karena 7 kata kerja itu adalah auris dan bagi mereka auris itu bermakna sesuatu yang telah terjadi di masa lalu, maka 7 kata kerja dalam doa Bapa kami itu bagi mereka itu sudah dilakukan oleh Allah di masa lalu dan itu sudah dialami oleh orang percaya. Dengan demikian ini tidak masuk akal dipahami sebagai doa permohonan karena doa permohonan adalah doa yang berisi permohonan kepada Allah untuk Allah melakukan sesuatu kepada kita dan itu belum dilakukan. Jadi ini argumen pertama mereka Bapak Ibu. Nah, sehingga mereka menawarkan terjemahan dari doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah. Tapi mereka menerjemahkan telah dikuduskan namamu, telah datang kerajaanmu, telah jadi kehendakmu di bumi seperti di surga, telah memberikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan telah mengampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah telah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi telah melepaskan kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi sekali lagi, dari argumentasi Tens Aorist inilah mereka menganggap doa Bapa kami itu sebagai doa syukur bukan doa permohonan. Argumen yang kedua adalah mereka ambil dari ayat 14 ya, di mana di sana ada syarat pengampunan yang diminta kepada orang-orang percaya. Ya, jikalau mereka mau diampuni oleh Bapa, mereka harus mengampuni kesalahan orang lain terlebih dahulu. Tetapi lihat ya, dalam ayat 12 dalam doa Bapa kami ya yang berbunyi begini, dan ampunilah. Tadi mereka memahami tindakan mengampuni di sini karena aures itu telah dilakukan oleh Allah dan telah dialami oleh orang percaya. Sehingga diterjemahkan dan telah mengampuni kami akan kesalahan kami. Ya. Jadi orang-orang percaya telah menerima pengampunan dari Allah dalam ayat 12 sehingga klausa pertama dalam ayat 14 ini, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, ya, mereka memahami klausa ini bukan syarat agar orang percaya diampuni oleh Bapa. Mereka harus mengampuni kesalahan orang lain, bukan syarat aktual. Ya, tapi mereka memahami bahwa karena dalam ayat 12 kita sudah diampuni oleh Allah, maka ayat 14, klausa jikalau kamu mengampuni kesalahan orang ini adalah merupakan respon terhadap pengampunan yang kita terima. Artinya, karena kita sudah diampuni oleh Allah dalam ayat 12, maka kita harus mengampuni kesalahan orang. Jadi, sekali lagi, bagi mereka, klausa pertama dalam ayat 14 ini, jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, itu menurut mereka merupakan respon bukan syarat aktual, tapi respon kita terhadap pengampunan yang telah kita terima dalam ayat 12. Ya. Bukanlah syarat agar kita diampuni Bapa, melainkan respon terhadap pengampunan yang kita terima dari Bapa. Mereka catat dalam halaman 4 ya, berbunyi demikian. Namun yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa pengampunan yang dilakukan oleh orang percaya bukan sebagai syarat aktual. Ini bukan syarat aktual, melainkan sebagai syarat dalam kalimat. Dalam pengertian teologis, syarat yang dimaksud oleh kalimat subjunktif, kata mengampuni di sini, kata kerja mengampuni di sini memang menggunakan modus subjunktif aorist yang bersifat kemungkinan dalam klausa pertama adalah respon karena Bapa di surga telah lebih dahulu mengampuni kita di ayat 12. Ini perlu digarisbawahi sebab jika pemahaman teologisnya keliru maka pemahaman terhadap ayat ini juga bisa menghasilkan kesimpulan yang salah. Ini pernyataan mereka. Ya, jadi ayat 14 berkata, "Jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu." Ya, bagi mereka ini bukan syarat bagaimana caranya supaya kita diampuni oleh Bapa, melainkan respon kita terhadap pengampunan yang kita terima dalam ayat 12 dari Bapa. Kita harus mengampuni kesalahan orang. Itu respon kita. Ya. Lalu argumen ketiga adalah persoalan kata kerja berdoa atau preskomai dalam ayat 14. Bagi mereka, kata preskomai dalam ayat 9, ya, Matius 6 ayat 9, ya, berbunyi begini, karena itu berdoalah demikian. Kata berdoa di sini itu diterjemahkan dari kata kerja preskomai. Nah, bagi Pak Yonatan Purnomo dan rekan-rekan, kata preskomai dalam konteks doa Bapa kami ini itu lebih menunjukkan ungkapan syukur kepada Allah, bukan permohonan. Ya, mereka berkata dalam halaman 4 dan 5, berdasarkan makna leksikal kata preskomai yang digunakan oleh Yesus dalam perintahnya di Matius 6 ayat 9, merupakan kata kerja Yunani
preskomai yang secara leksikal berarti berdoa dalam arti bukan hanya meminta. Kata ini mengandung makna penyampaian permohonan kepada ilahi yang bukan hanya permintaan tetapi juga termasuk ucapan syukur. Jadi mereka lebih memilih bahwa kata preskomai dalam konteks doa Bapa kami itu sebagai ungkapan syukur. Ucapan syukur bukan ungkapan permohonan atau permintaan. Ya. Nah, Pak Yonatan Purnomo dan rekan-rekan berargumen, jika Yesus memaksudkan doa Bapa kami sebagai doa permohonan, seharusnya dia menggunakan kata kerja diomai yang menunjukkan bahwa doa itu adalah doa permohonan atau permintaan. Ya, dalam halaman 4 dan 5 mereka berkata begini, jika yang dimaksud Yesus dalam doa Bapa kami adalah doa permohonan, mengapa ia tidak menggunakan kata kerja Yunani diomai yang secara leksikal berarti berdoa dengan pengertian sebagai permintaan? Bukankah secara leksikal kata kerja preskomai memiliki paradigma yang tidak berfokus pada permintaan? Ya, jadi mereka berkata bahwa kalau memang doa Bapa kami ini dimaksudkan oleh Yesus sebagai doa permohonan, maka lebih tepat untuk menggunakan kata diomai yang menurut mereka diomai ini mengungkapkan permohonan, sedangkan preskomai itu mengungkapkan permohonan tapi juga ucapan syukur, tapi mereka memilih preskomai dalam konteks doa Bapa kami ini sebagai ucapan syukur, Bapak Ibu. Sehingga mereka menyimpulkan bahwa doa Bapa kami ini adalah doa syukur, bukan doa permohonan. Nah, apa temuan teologi dalam penelitian mereka? Pertama, mereka mengatakan doa Bapa kami lebih tepat dipahami sebagai doa syukur untuk menyatakan bahwa Allah telah melakukannya lebih dahulu sebelum orang percaya berdoa memintanya. Karena bagi mereka, jikalau doa Bapa kami ditafsirkan sebagai meminta sesuatu kepada Allah, padahal itu sudah dilakukan oleh Allah, itu tidak masuk akal. Karena dasar mereka tadi adalah bentuk aorist dalam 7 kata kerja itu. Nah, bagi mereka 7 kata kerja itu karena menggunakan aorist, itu telah dilakukan oleh Allah, telah dialami oleh orang percaya. Maka ini tidak mungkin, tidak masuk akal, ini masih dianggap sebagai permohonan. Karena itu telah dilakukan oleh Allah. Maka lebih tepat menurut mereka, doa Bapa kami ini disebut doa syukur. Nah, jika doa Bapa kami dipahami sebagai doa permohonan, maka menurut mereka kita menyangkal 5 hal. Yang pertama kita menyangkal bahwa kerajaan Allah itu sudah hadir. Artinya bagi mereka kerajaan Allah itu sudah hadir saat ini. Ya, tapi kalau kita bilang doa Bapa kami adalah doa permohonan, maka kita menyangkal fakta bahwa kerajaan Allah itu sudah hadir. Ya, kerajaan Allah yang dituliskan dalam konteks doa Bapa kami. Ya, kemudian yang kedua adalah kita menyangkal bahwa Allah telah menyediakan makanan kita setiap hari. Ya, kemudian kita menyangkal bahwa Allah telah mengampuni dosa kita. Ya, kalau kita mengatakan doa Bapa kami itu sebagai doa permohonan. Kemudian kita menyangkal bahwa Allah tidak membawa kita ke dalam pencobaan. Kemudian kita menyangkal bahwa Allah telah melepaskan manusia dari yang jahat. Ya, jadi kalau kita memahami doa Bapa kami sekali lagi sebagai doa permohonan, 5 hal ini kita menyangkal fakta ini menurut mereka. Tetapi kalau kita menganggap doa Bapa kami adalah doa syukur, maka kita meyakini bahwa kerajaan Allah sudah lahir, bahwa Allah telah menyediakan makanan harian kita, bahwa Allah telah mengampuni dosa kita, bahwa Allah tidak membawa ke dalam pencobaan, bahwa Allah telah melepaskan manusia dari yang jahat. Ya. Nah, sekarang Bapak Ibu saya masuk pada bagian jawaban akademis saya terhadap artikel mereka ini, ya, terutama dalam hal saya akan memberikan evaluasi terhadap metodologi dan sumber teks penelitian yang mereka gunakan. Nah, metodologi yang mereka gunakan adalah kualitatif, eksegesis juga, ya. Nah, eksegesis yang mereka pakai adalah eksegesis yang dikembangkan oleh John D. Krasniq yang ditulis pada tahun 1976, ya, cukup kuno ya, cukup lama. Ya, ini bukunya Bapak Ibu kalau nanti lihat di internet ya. Nah, Krasniq dalam eksegesis yang dia kembangkan itu menuliskan ada 9 analisa yang harus ditempuh dalam melakukan eksegesis teks. Yang pertama adalah analisa konteks, kemudian analisa gramatikal, analisa leksikal, analisa teologikal, analisa eksegetikal, analisa historikal, analisa literatur, analisa struktural, dan analisa tekstual, ya, krititeks. Nah, apakah metodologi eksegesis Grasmick ini sesuai dengan penelitian persoalan atau tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh Pak Yonatan Purnomo dan rekan-rekan? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita lihat terlebih dahulu tujuan dari penelitian dari Pak Yonatan Purnomo dan rekan-rekan. Mereka sampaikan di halaman 1 di bagian abstrak mereka, ya,
Penelitian difokuskan pada teks Alkitab Yunani Bizantin. Dalam Injil Matius 6 ayat 9 sebenarnya ini ya. Ayat 9 sampai 11 ya. Tujuannya adalah untuk memahami esensi pesan yang terkandung dalam teks yang dikaji. Jadi tujuan dari penelitian mereka adalah memahami makna atau esensi pesan yang ada dalam doa tersebut. Dengan penekanan pada ajaran Tuhan Yesus, hasil penelitian menyoroti pentingnya memahami doa Bapa kami sebagaimana diajarkan oleh Yesus dalam Matius 6 ayat 9 sampai 13. Penulis menekankan betapa pentingnya bagi orang Kristen di Indonesia untuk memahami makna doa Bapa kami ini. Ya, jadi karena tujuannya adalah memahami makna doa Bapa kami, mengemukakan makna atau pesan asli dari doa Bapa kami dalam Matius 6 ayat 9 sampai 13, maka dalam ilmu hermeneutika untuk mencapai hal itu harus melalui eksegesis memang. Ya. Dan demikian metodologi yang dipilih oleh Pak Yonatan Purnomo dan rekan-rekan dapat dianggap sesuai. Tetapi ingat Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu nanti membaca artikelnya mereka, penelitian mereka, ada hal-hal yang kurang dari penerapan metodologi yang mereka pilih. Tadi saya sudah jelaskan bahwa eksegesis yang dikembangkan oleh Grassmick itu ada 9 langkah. Tetapi dalam artikel penelitian mereka, Pak Yonatan Purnomo dan rekan-rekan, analisis yang dilakukan itu hanya menekankan pada analisa gramatikal saja. Kemudian mereka memang melakukan analisis historical. Tetapi dari penjelasan analisis historical yang mereka lakukan itu tidak memiliki sumbangsi dalam persoalan yang dibahas. Dalam persoalan atau permasalahan penelitian mereka. Karena yang dibahas di sana dalam analisis historical mereka adalah introduksi kitab Matius, siapa penulisnya, siapa pembaca aslinya, kapan itu ditulis. Dan ini tidak ada sumbangsi dalam mengungkap makna doa Bapa kami. Nah, kalau kita mau sebenarnya menganalisis secara historical doa Bapa kami, maka kita harus menganalisis latar atau konteks kebiasaan dan tradisi doa Yahudi pada zaman Yesus. Nah, dari situ nanti kita melihat prinsip-prinsip doa, kebiasaan tradisi doa Yahudi. Kita lihat prinsip-prinsipnya lalu kita terapkan dalam doa Bapa kami. Apakah memang doa Bapa kami ini berdasarkan tradisi atau kebiasaan doa Yahudi pada saat itu bersifat doa syukur atau doa permohonan? Tapi ini tidak mereka lakukan. Ya. Lalu analisa konteks teks itu sangat minim Bapak Ibu. Mereka hanya menggunakan ayat 14 ya dalam konteks teks ya. Kemudian analisa teologikal bahkan hampir tidak ada Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nanti baca artikel mereka itu. Misalnya mereka tidak memberikan argumen teologis yang menegaskan bahwa kerajaan Allah yang disebutkan dalam doa tersebut telah hadir sekarang. Mereka hanya berdasar pada kata datanglah yang berbentuk aorist, lalu mereka menyimpulkan karena aorist menurut mereka merupakan tindakan yang telah dilakukan, yang telah terjadi, maka mereka menyimpulkan dari situ kerajaan Allah sudah datang. Tidak ada argumen teologis yang diberikan. Nah, ini kelemahan kekurangan dari penerapan metodologi eksegesis Grassmick yang mereka gunakan. Dengan metodologi yang terlalu berat sebelah pada aspek gramatikal, kesimpulan mereka menjadi kurang komprehensif, bahkan kurang akurat, bahkan rentan terhadap tafsir yang menyimpang dari maksud asli doa Bapa kami. Karena mereka tidak mempertimbangkan 9 aspek ini. Mereka hanya mempertimbangkan aspek gramatikalnya saja. Sehingga temuan atau hasil, kesimpulan yang mereka hasilkan itu ya rentan terhadap penyimpangan atau menyimpang dari maksud asli dari doa Bapa kami. Kalau mau hasil temuan, kesimpulan kita benar-benar komprehensif, akurat, maka gunakanlah 9 langkah ini. Tapi mereka tidak melakukan itu. Kemudian Bapak Ibu, sumber teks penelitian yang mereka gunakan adalah teks Bizantium atau yang sering disebut sebagai teks mayoritas. Ya, teks majority. Nah, pertanyaannya sederhana begini. Mengapa harus menggunakan atau berdasarkan teks Bizantium? Mengapa tidak teks lain seperti teks NA28, lalu Textus Receptus atau teks lainnya? Mengapa harus menggunakan teks Bizantium? Ya. Nah, dari sini kita paham Bapak Ibu bahwa para penulis ini mengasumsikan lebih awal bahwa teks Bizantium itu merupakan teks paling benar. Sehingga mereka memilih teks Bizantium. Dan itu sangat kelihatan dalam presentasi-presentasi dari Pak Yonatan Purnomo dalam YouTube-nya, di mana dia mengklaim bahwa teks Bizantium adalah teks yang paling original Perjanjian Baru. Nah, masalahnya sekarang begini. Ketika mereka memilih teks Bizantium,
Pertanyaannya begini, apakah ada perbedaan teks doa Bapa Kami dalam Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13 antara teks Binjantim dengan teks-teks yang lain seperti teks NA28, Tectus Receptus, dan teks lainnya sehingga menggunakan teks Binjantim? Apakah ada perbedaan varian atau perbedaan bacaan ya yang signifikan sehingga harus memutuskan untuk menggunakan teks Binjantim? Nah, dalam presentasi ini saya akan sampaikan ya tentang hal ini. Nah, ini adalah teks Binjantium ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di Alkitab ini ya. Ini adalah teks Binjantium ya, teks Yunaninya Bapak Ibu yang dilengkapi atau diperluas oleh Robinson dan Pierpont ya. Bapak Ibu bisa lihat nanti teks Matius 6 ayat 9 sampai 13. Ini dia Bapak Ibu. Dan ini adalah teks 28 ya. Nah, Bapak Ibu perhatikan, sekali lagi, apakah ada perbedaan varian bacaan antara teks Binjantium dengan teks-teks yang lain? Misalnya NA28, Tectus Receptus. Ya, kita lihat sekarang. Ya, dalam teks Binjantium, 7 kata kerja itu dituliskan agias teto. Nah, dalam teks NA28, agias teto sama. Lalu el teto sama. Geneteto, apes, dos, lalu rusai. Jadi kita melihat sekarang fakta bahwa tidak ada perbedaan bunyi atau varian teks antara teks Binjantium dengan teks-teks yang lain seperti NA28, Tectus Receptus. Ya, tidak ada perbedaan, khususnya 7 kata kerja utama tersebut. Ya, maka sangat bombastis ketika penelitian ini dikasih judul Doa Bapa Kami dalam Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13. Rekonstruksi berdasarkan teks Binjantium. Wah, seakan-akan teks Binjantium ini adalah teks yang paling benar dan memiliki perbedaan varian bacaan, khususnya 7 kata kerja itu dengan teks-teks yang lain. Ternyata tidak ada. Ini kita lihat sekarang. Ya, kita lihat sekarang. Jadi tidak ada perbedaan bacaan, khususnya 7 kata kerja utama tersebut. Kalau hasilnya sama, mengapa memilih teks Binjantium sebagai dasar penelitian? Dan dalam artikel mereka tidak menjelaskan mengapa mereka memutuskan untuk memilih teks Binjantium sebagai sumber penelitian mereka. Dengan demikian tidak ada perbedaan makna 7 kata kerja utama itu antara teks Binjantium dengan teks-teks yang lain. Tidak ada. Ya karena tidak ada perbedaan kata, tidak ada perbedaan varian bacaan ya di sana. Hal ini dapat terlihat dalam terjemahan Inggris versi teks Binjantium. Sekarang kita lihat bagaimana versi terjemahan Inggris dari teks Yunani Bizantium. Apakah mereka menerjemahkan doa Bapa Kami itu sebagai doa syukur atau doa permohonan? Ya. Nah, saya mengambil dari terjemahan yang diterjemahkan oleh Robert Adam. Dia seorang pendukung teks Binjantium. Ya. Dia juga menulis kritik teks dalam bahasa Inggris tentang teks Binjantium ini. Bapak Ibu bisa baca bukunya ya nantinya. Ya, ini terjemahan dari doa Bapa Kami yang dia berikan. Ya. Nah, kita bandingkan dengan terjemahan KJV atau terjemahan-terjemahan bahasa Inggris lainnya yang tidak bersumber dari teks Binjantium. Ya, misalnya dari teks Binjantium ini kata kerja pertama diterjemahkan halo. Dalam KJV itu juga diterjemahkan halo. Lalu nanti Bapak Ibu juga lihat terjemahan bahasa Inggris lainnya ya. Ini sama semua ya. Lalu kata kerja come, lalu come, be down, give us, forgive us, lead us not, deliver. 7 kata kerja ini sama terjemahannya. Dan perhatikan terjemahan Inggris dari teks Yunani Bizantium. Semuanya menerjemahkannya sebagai permohonan ya. Sebagai permohonan. Dikuduskanlah, datanglah, jadilah, berikanlah, ampunilah kami. Jangan membawa kami, ya. Lepaskanlah kami. Ini terjemahan Inggris dari teks Yunani Bizantium ya, menunjukkan bahwa doa Bapa Kami itu adalah doa permohonan, bukan doa syukur. Jadi, baik teks Yunani Bizantium yang sudah kita lihat tadi ini tidak ada perbedaan dengan teks-teks yang lain. Bahkan versi terjemahan ini tidak ada perbedaan dengan versi terjemahan yang lain yang tidak berdasarkan teks Binjantium. Teks Yunani Binjantium sendiri menunjukkan bahwa doa Bapa Kami dalam Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13 berisi doa permohonan, bukan doa syukur.
Teks Yunani sendiri mengatakan itu loh. Bahkan terjemahannya juga diungkapkan dalam terjemahannya bahwa doa Bapa kami itu doa permohonan bukan doa syukur. Wow, begitu hebatnya Pak Yonatan Purnomo dan rekan-rekan menyangkal teks Yunani Byzantium sendiri dan terjemahannya dalam bahasa Inggris yang dilakukan oleh Robert Adam dan terjemahan-terjemahan yang lain. Sepakat bahwa ini adalah doa permohonan. Jadi pertanyaannya terletak pada Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu mempercayai hasil penelitian dari Pak Yonatan Purnomo dan rekan-rekan atau mempercayai para ahli pendukung teks Byzantium sendiri? Ya, ahli kritik teks Byzantium sendiri. Ya. Nah, sampai di sini Bapak Ibu seri kita dulu. Ya, saya hanya membahas metodologi dan sumber teks ya yang digunakan. Pada intinya sebenarnya tidak ada persoalan teks dan makna teks doa Bapa kami dari teks Byzantium sendiri ya yang diungkapkan dalam terjemahannya itu adalah doa permohonan bukan doa syukur. Ya, dengan demikian, itu menyangkal hasil penelitian dari Pak Yonatan Purnomo dan rekan-rekan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, yang menonton, yang mendengarkan penjelasan saya ini, mohon dukungannya untuk subscribe dan like, komen apa yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu dan bagikan video ini ya kepada teman-teman yang lain dan tolong ikuti terus seri berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.